Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang konsolidasi tanah. Ya, konsolidasi tanah ini merupakan salah satu materi yang krusial ya, yang sangat penting dalam ilmu mekanika tanah selain materi-materi yang lain. Karena ini konsolidasi tanah ini juga punya digunakan untuk ilmu praktis juga untuk mencegah kerusakan bangunan akibat adanya penurunan tanah. Ya, penurunan tanah. Jadi mungkin langsung saja. Nah, ini adalah satu ini coba pakai perangkat baru ya, pakai Excel. Nah, kalau di proyek teknik sipil itu sering kita salah satunya menghadapi masalah kerusakan bangunan akibat konsolidasi pada tanah. Misalkan gini, ini ada retak bangunan ya. Misalkan ini ada retak-retak bangunan seperti ini. Seperti ini. Mungkin salah satunya adalah karena ini ada beban, ini tanahnya memampat, ada penurunan, ada settlement. Maka terjadilah retak-retak seperti ini. Ya. Penurunan ini terjadi karena ada beban, kemudian tanahnya lama-lama memampat atau turun. Nah, kalau untuk di bangunan jembatan atau jalan-jalan ya, ini juga mungkin sama juga dengan di bendungan. Jadi ini kan kita punya tinggi ini, urutan yang sangat tinggi. Ini juga operate jembatan urutan yang sangat tinggi. Nah, kalau beban ini sangat tinggi, sementara tanah dasarnya ini adalah tanah lunak, ya, maka lama-lama akan turun. Nah, turunnya konsolidasi ciri khasnya adalah tidak turun pada saat itu. Jadi selesai dibangun ya tetap habis seperti ini. Tapi mungkin setelah setahun, 2 tahun dia turun pelan-pelan. Jadilah beda penurunan. Nah, ini dapat dilihat misalkan kalau di operate jembatan biasanya kalau ini tanah di bawah konsolidasinya tidak diperbaiki, asal ditimbun saja, maka pada saat selesai bangunan ini bagus-bagus, baik-baik saja. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun ini kan yang timbunan ini kan berada di tanah lunak, dia turun di sini. Sementara jembatan ini kan berada di tanah pancang, di pancang. Biasanya kalau pancang kan diletakkan di tanah keras, dia nggak turun. Sehingga kalau naik jembatan di sini, ya awalnya ini di jalan tol semua seperti ini. Ya, kalau sudah lihat kalau melewati jembatan, ada lompat seperti itu. Nah ini kan sangat bahaya. Nah, di jembatan-jembatan di Surabaya, saudara lihat untuk beberapa daerah ya, tidak semuanya, ini juga terjadi beda penurunan antara jembatan dengan operate-nya, ini namanya operate-nya. Ini karena beda penurunan. Ya pada saat dibangun selesai mulus, lama-lama beda, lama-lama turun. Nah, sehingga tiap tahun perlu diaspal, jadi dinaikkan. Ya, saudara seperti lihat di sepanjang jalan tol itu, ya tidak semuanya ya, ada beberapa yang begitu. Atau termasuk jalan akses ke Juanda itu juga gitu. Anda perbatasan jembatan dengan operate. Nah, ini adalah peristiwa penurunan ini disebut sebagai penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi atau disebut sebagai settlement consolidation, bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini juga begitu, di perumahan juga begitu, selesai bagus semua, setelah 2 tahun, 3 tahun ada perbedaan. Atau bagus-bagus saja, tetangganya membangun rumah yang lebih tinggi dari 1 lantai menjadi 2 lantai, banyak kan lebih besar nih, tangganya turun. Nah, yang turun, yang sebelahnya ikut ketarik, pecah lah. Nah, itu juga peristiwa konsolidasi. Oke, baik. Ini sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar itulah konsolidasi. Nah, konsolidasi itu
atau merupakan salah satu bagian dari total settlement. Settlement itu penurunan ya. Settlement itu sama dengan bahasa Indonesia penurunan ya. Penurunan. Penurunan. Nah, dalam ilmu mekanika tanah, penurunan itu merupakan ada beberapa komponen. ST itu disebut sebagai penurunan total. Ini ST itu penurunan total. Penurunan total. Itu merupakan penjumlahan dari SC, yang ini adalah primary consolidation adalah penurunan konsolidasi primer ditambah dengan SS penurunan konsolidasi sekunder ditambah dengan SE. SE adalah penurunan elastis. Nah, di dalam yang minggu ini yang kita bahas terutama yang ini. Ya, terutama yang ini. Yang ini tuh akibat adanya beban luar, ada tegangan efektif naik, ya, tegangan pori juga naik. Minggu lalu kita kan baca tegangan pori, tegangan ini ya. Akibat ada beban luar, ada tegangan. Kemudian air konsolidasi itu peristiwanya begini, ada beban luar, kemudian karena tanahnya lempung lunak, di dalamnya penuh dengan air, porinya penuh dengan air, kemudian karena ada beban itu seperti balon yang ada airnya, kalau ada beban berarti kan tegangan porinya naik, terus air porinya itu keluar pelan-pelan. Nah, akibat keluar air, volume tanah kan mengecil. Nah, itu terjadi pemampatan, itulah peristiwa konsolidasi. Jadi konsolidasi adalah pemampatan atau penurunan yang diakibatkan oleh keluarnya air pori dalam tanah yang diakibatkan oleh adanya beban dari luar. Ya, saya ulangi, jadi konsolidasi itu adalah peristiwa penurunan atau pemampatan tanah yang diakibatkan oleh keluarnya air dari dalam pori tanah yang disebabkan oleh adanya beban luar. Jadi harus ada beban luarnya dulu. Seperti tadi, kalau tidak ada timbunan baru, tidak ada rumah baru, ya tanah ya diam-diam aja, tidak ada apa-apa. Tapi begitu dikasih beban, dia turun. Nah, itu adalah yang ini, yang barusan tadi. Nah, sedangkan untuk penurunan konsolidasi sekunder ini tidak akan kita bahas karena nilai relatif kecil juga nilainya. Ini biasanya banyak terjadi di tanah gambut. Ya, ada kalau tadi kan akibat beban, kalau gambut kadang ada dia dekomposisi. Dekomposisi itu terurai, ya kemudian dia mungkin bergeser satu dengan yang lain. Jadilah mampat, bukan karena keluarnya air pori, ya Pak. Nah, ini adalah penurunan sekunder. Nah, ini kalau tanah untuk tanah inorganik seperti biasa ini tidak akan terjadi. Atau terjadi sangat kecil ya, terjadi sangat kecil. Kalau ini dominan di tanah gambut. Nah, untuk yang ini, yang terakhir, yang ini adalah penurunan elastis. Penurunan elastis itu adalah penurunan seketika. Jadi tidak nunggu waktu. Kalau yang konsolidasi tadi, kan begitu dikasih kan nunggu waktu. Kenapa kok nunggu waktu? Karena proses keluarnya air pori ini kan melewati butiran tanah kan ada permeabilitas ya kemarin. Itu kan perlu waktu. Sehingga mampatnya itu perlu waktu, tidak langsung. Nah, kalau penurunan elastis itu seperti karet. Seperti karet atau seperti pegas. Pegas itu kalau dikasih beban, nggak pakai nunggu ya, saat itu juga turun. Jadi misalkan ini ada pegas begini. Kalau dikasih P, nggak pakai nunggu waktu, dia langsung turun menjadi begini. Ini ada namanya delta. Iya. Kalau ini konstanta pegasnya berarti P sama dengan K
dikalikan delta. Kalau saya tahu P-nya, saya tahu K-nya, deltanya bisa dihitung. Jadi nggak pakai nunggu waktu. Nah, kalau konsolidasi itu seperti begini. Seperti shock breaker ya, shock breaker sepeda motor itu ya. Jadi di sini ada airnya, di sini ada P-nya, kemudian di sini ada katup atau kerannya. Dikasih P, ya dia diam saja. Tapi kalau kerannya dibuka sedikit-sedikit kan airnya keluar. Lama-lama turun. Tapi pada saat P pertama diberikan dia tidak turun. Nah, ini adalah konsolidasi, adalah penurunan konsolidasi. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas yang inti, kita masuk yang ini dulu sebentar ya. Elastik sebagai pengantar. Jadi kalau misalkan kita punya tanah lempung, ini ada flexible foundation. Tanah lempung ini adalah flexible foundation atau fondasi fleksibel. Maka di sini ada tegangan di sini. Nah, katakanlah ini delta, maka akan terjadi penurunannya di bawah. Ini bentuknya seperti ini. Kalau yang B ini, kalau misalkan pondasinya itu kaku, maka penurunannya akan rata, tapi tegangannya tidak sama. Yang besar ini total lempung ya. Nah, kalau untuk pondasi, untuk apa namanya fleksibel, maka ini tegangannya sama sepanjang posisi, tapi penurunannya tidak sama. Enggak sama antara yang tengah dengan yang tepi. Kalau sini kan penurunannya sama, karena pondasinya kaku, tapi di sisi lain kontak pressure-nya tidak sama. Sebaliknya untuk tanah pasir, katakanlah ini ada pondasi, tegangannya dapatnya dari mana sih kalau misalkan saya punya pondasi seperti ini ya. Ini ada P, nah, maka di sini kan ada tegangan kan di dalam tanah ya. Nah, ini tegangan. Nah, tegangan ini besarnya P per A. Ini akibat dari beban luar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau untuk fleksibel fondasi apa di tanah pasir, untuk fleksibel fondasi, maka dengan adanya beban merata seperti ini, maka bentuk penurunannya seperti ini. Yang tengah lebih sedikit daripada yang tepi penurunannya. Ini bisa saudara rasakan kalau jalan-jalan di pasir, nggak pakai sandal ya. Kan saudara rasa ganjelnya di tengah-tengah telapak kan gitu. Nah, karena di sini penurunannya lebih kecil daripada yang sampingnya. Ini berbeda dengan yang melempung tadi. Nah, sebaliknya kalau fondasi rigid di tanah pasir, otomatis ini penurunannya sama antara tengah yang tepi, tapi tegangannya lebih besar yang tengah. Makanya yang terasa di ya ini pengantar saja. Oke. Nah, untuk elastic foundation, untuk elastic settlement SE, penurunan ini bisa dihitung dengan ini. Satu apa tergantung dari besarnya nanti dari modulus elastisitas. Nah, ini nanti sudah praktikum UCS ya. Unconfined compression test sama triaxial ini nanti didapatkan dari situ. Nah, ini kita lewati saja. Yang penting saudara tahu ada formula untuk menghitung elastic foundation. Penurunan elastik. Jadi penurunan saat itu, penurunan seketika. Nah, ini yang berbeda kan. Kalau tadi settlement consolidation itu banyak terjadi di tanah lempung lunak. Kalau elastic settlement E itu yang dominan terjadi di tanah pasir atau granular. Jadi kalau tanahnya pasir atau granular, itu penurunan yang dominan adalah elastik. Jadi saat itu langsung turun. Enggak akan terjadi konsolidasi. Kenapa kok enggak akan? Ya karena kan porinya besar. Jadi ya enggak ada penurunan konsolidasi. Yang ada penurunan elastik. Nah, kalau untuk di tanah lempung lunak, yang terjadi ya dominan adalah penurunan konsolidasi.
Bagaimana? Apakah ada penurunan elastik pada tanah lempung? Ada juga. Tapi kalau dibandingkan dengan besarnya SC, relatif lebih kecil daripada SC. Sehingga yang kalau di tempat lempung lunak itu yang menjadi concern adalah penurunan konsolidasinya. Ya, ini catatannya seperti ini. Oke, baik. Nah, ini adalah prinsip dasar penurunan konsolidasi. Seperti yang di awal tadi. Nah, tanah itu merupakan gabungan antara pegas dengan shock breaker itu tadi ya. Nah, dalam satu kesatuan. Ini kan yang butir biru kan pasir, apa namanya? Butiran padat. Di dalamnya ini kan isinya cairan, jenuh air. Nah, ini ada sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana konsolidasi itu terjadi. Nah, atau kalau saudara bayangkan itu ada spons yang untuk bersihkan piring itu ya, itu penuh dengan air. Maka kalau saudara kasih beban di atasnya, di dalamnya itu otomatis airnya kan nanti lama-lama kan keluar. Di dalamnya berarti ada pegasnya, yaitu yang kuning sponsnya itu. Juga yang menahan adalah air pori yang mengakibatkan ini. Kalau diibaratkan seperti ini. Ini ada pegasnya. Ini merupakan hasil kontak antar butiran itu. Kemudian di dalamnya ini ada airnya. Ini ada katupnya. Ini untuk mengukur delta U. U kan U itu pori ya. Tegangan pori, tekanan pori. Jadi kalau ini ada sebuah alat yang untuk mengukur tekanan pori, kemudian ada sistem seperti ini ada katup. Ya pertama tidak ada apa-apa, tegangan porinya 0. Tapi begitu saudara beri beban sebesar P di sini, beban P, maka pada saat waktu yang singkat, ya ini tegangan air porinya akan naik sebesar P per A. Jadi kalau kemarin itu kita belajar tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah dengan U. Nah, sekarang tanah itu kita beri tegangan. Maka pada saat T sama dengan 0, pada saat mula-mula itu semua akan masuk ke sini. Semua akan masuk ke sini. Ya persis dengan shock breaker sepeda motor ya. Itu kan tapi kan udara bukan air. Begitu ada tekanan mendadak itu kan diterima oleh angin. Tapi begitu apa namanya tekanan itu, jadi misalkan orang duduk nyet itu kan tahan, tapi begitu plus tambah. Nah persis dengan ini. Pada saat pertama dikasih P, maka ininya naik sehingga tegangan total itu akan sama dengan tegangan air pori. Nah begitu katupnya ini dibuka, artinya maksudnya ini ada aliran pori naik, maka ini lama-lama U-nya akan turun. Kenapa kok turun? Karena digembos ya, digembos. Jadi awalnya tadi naik, ini nanti akan balik lagi, awalnya kan 0. Ini naik, kalau ini airnya keluar, dia turun lagi. Tapi sebagai akibat dari turunnya muka air ini terjadilah penurunan. Ya, terjadilah penurunan. Kalau dibiarkan lagi seterusnya, sampai kemudian air itu tidak ada yang keluar, artinya tegangan air porinya 0, maka kemudian dia turunnya semakin besar. Dan ini sudah berhenti, nggak akan turun lagi. Nah, jadi pada saat awalnya U-nya naik, nah, pada saat berikutnya, nah, ya. Pada saat berikutnya, U-nya sedikit turun, karena totalnya tetap, sebagian pindah ke sini, tegangan efektif. Pada saat pertama, tegangan air pori besar, begitu air pori keluar, tegangan air pori penurun, terus kontak antar butiran semakin besar. Ingat ya, tegangan efektif itu kan kontak antar butiran itu.
Begitu T sama dengan tak hingga, sudah selesai, maka ini tegangan air pori kembali 0. Sehingga, nah, ini kembali ke 0. Sehingga semua beban P ini masuk di dalam, ditahan oleh butiran. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, delta penurunan delta ini seberapa waktu lamanya, segala macam itu nanti kita bisa hitung. Kita bisa hitung dengan rumus konsolidasi. Nah, kalau di dalam prakteknya seperti ini. Misalkan ini ada tanah yang memampat, ya, ini tanah lempung yang bisa memampat. Ini ada pasir. Pasir ini tanah lempung yang memampat setebal H. Apa begitu diberi beban, ini nanti kan akan turun. Nah, tapi turunnya adalah saat itu. Pada saat T sama dengan 0, maka di sini kan ada U. Ya, ada tegangan total, ada U, ada tegangan efektif. Pada saat beban diberi 0, tegangan U-nya besar. Tegangan efektifnya tidak ada. Jadi tegangan total sama dengan U. Karena tegangan efektifnya sama dengan 0. Jadi artinya semua beban diterima oleh air. Nah, pada saat berikutnya, karena yang bagian atas ini, karena U-nya kan besar ya, U-nya kan besar, maka dia akan cari jalan keluar airnya, naik atau turun. Airnya cari jalan keluar. Sehingga yang di sekitar batas atas ini mendekati 0, sementara yang tengah kan keluarnya pelan-pelan. Ini masih ada tegangan airnya, sehingga tegangan bentuknya seperti ini. Nah, karena ini tegangan total tuh sama dengan, maka untuk di efektifnya juga begitu, kan terbalik. Di bagian atas efektifnya lebih besar, di bagian yang di tengah efektifnya masih kecil. Oh. Kemudian setelah dibiarkan lama, saudara tes konsolidasi 2 minggu itu selesai, maka tegangan porinya, karena airnya sudah keluar semua, sudah tidak ada tekanan air pori, maka ini U-nya kembali menjadi 0. Sehingga di sini tegangan total sama dengan sehingga ini tegangan total karena U-nya sama dengan tegangan efektifnya. Ini sama. Nah, pada saat seperti inilah konsolidasinya dianggap 100%. Jadi seperti ini dianggap konsolidasinya 100%. Nah, ini yang saudara lakukan di lab, mungkin tidak perlu saya bahas. Intinya sama yang dijelaskan tadi. Ini air pori keluar, ini menjadi penurun, ada terjadi penurunan. Ini nanti kita bahas di pembahasan pada waktu lihat lembar kerja ya. Jadi itu adalah bentuk penurunannya itu kalau berdasarkan waktu itu bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Dan yang inilah penurunan konsolidasi primer inilah yang kita bahas yang di sini. Nah, ini kalau saudara punya spesimen, kemudian ada ditekan, kemudian air porinya keluar, maka akan ada H void, ada H solid. Nah, berarti H void sama dengan H total, ini H. Dikurangi dengan H solidnya adalah berat solid dibagi luas penampang GS dikalikan gamma V. Ini ada rumusnya. Ini saudara pakai nanti di lembar kerja. Oke, baik ini. Nah, ini nanti juga dibahas untuk di lembar kerja. Jadi misalkan begini, kita kembali lagi ke depan. Nah, ini saya beri beban P, toh. Seret, kemudian pada saat itu sudah berhenti, nggak terjadi konsolidasi. Tapi kalau P-nya ini saya tambah di sini,
Saya tambah lagi. Berarti kan jadi 2P. Apa yang terjadi kira-kira? Turun lagi atau enggak kira-kira? Pada saat ini konsolidasi selesai, saya tambah beban lagi P. Kira-kira apa yang terjadi? Yang di rumah atau yang di sini silakan. Turun apa enggak? Tidak. Nah, ketika saudara melakukan pembebanan di lab itu kan pertama kan bebannya 0,5 gitu ya, atau 1. Kan turun kan, berhenti. Terus saudara tambah lagi bebannya menjadi 2. Turun lagi apa enggak ya? Turun kan ya? Berarti kalau ini saya tambah P, ini turun lagi. Karena bebannya ditambah. Nanti akan berulang ke sini. Turun lagi, terus berhenti. Kalau beban saya tambah lagi, turun lagi, terus berhenti. Jadi, sehingga kita punya hubungan antara ini. Pada saat kita kasih beban P, berarti kan ada tegangan 1, ini nanti memampat, ini ada angka porinya, kan begitu ya, angka porinya kan bisa dicari. Ketika P-nya saya tambah, ini kan turun lagi. Berarti angka porinya berubah lagi, kita punya sigma 2. Gitu. Nah, disinilah dicek. Jadi kalau kita punya tegangan, kita punya angka pori. Kita punya tegangan, kita punya angka pori. Jadi pada saat mula-mula itu saya beri tegangan sampai berhenti, ini ada angka porinya kan? Kita beri tegangan 1, ini angka pori 1. Kemudian kalau kita beri tegangan 2 lagi, kira-kira kan lebih padat gini. Ini ada angka pori 2, ini ada tegangan 2. Saya beri beban lagi, ini lebih padat kan? Ini berarti angka pori 3, ada tegangan 3. Semakin besar tegangan berarti kan semakin padat ya. Semakin padat tanahnya kan ya. Betul ya? Kan semakin mampet kan semakin kompres. Nah, kalau semakin padat berarti angka porinya itu semakin besar apa semakin kecil? Angka pori sama dengan volume void dibagi volume solid. Iya kan? Masih ingat? Kalau benda semakin padat, angka porinya semakin besar apa semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. Iya, betul ya. Ya. Sehingga seperti ini grafiknya. Kalau ini bikin log, kalau dibikin log. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara angka pori dengan tegangan yang ini tadi. Nah, sehingga nanti rumus penurunan konsolidasi itu mesti ada hubungannya dengan angka pori juga. Selain angka ada hubungannya dengan tegangan. Tegangan yang menyebabkan itu turun. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau diberi tegangan, awalnya turun sedikit. Terus pada saat tertentu ya turunnya seperti garis lurus begini. Nah, kalau misalkan bebannya ini saya ambil, apa yang terjadi? Naik ya? Naik kan? Tapi naiknya kan enggak naik ke titik semula. Misalkan awalnya kan segini, ya. Awalnya segini, ya. Katakanlah ini ada tegangan 3 ya, tegangan efektif. Kalau kemudian ini tak ambil, berarti tak turunkan, ini kan lebih kecil ya tegangannya, berarti menjadi kembali ke tegangan 2. Nah, harusnya kalau kembali ke awal kan ke sini. Nah, ternyata tuh nggak kembali ke awal, katakan ke sini kan begitu. Kalau tak kurangi lagi menjadi tegangan 1, dia nggak kembali ke sini, tapi kembali ke sini. Sehingga kalau dibeban begini, nanti dia kembalinya ke sini, kan gitu. Kalau dibebani lagi, nanti akan balik lagi ke sini, balik ke sini. Jadi modelnya seperti ini. Ya. Jadi kalau dibebani lagi, dia sampai pada titik, dia pernah nyampe ke 3, dia akan ketemu lagi di sini. Jadi tanah itu punya memori tegangan. Memori tegangan.
Setiap tanah punya ini beda. Sehingga nanti ada parameter-parameter yang bisa menentukan ini. Nah, dari situlah kita nanti punya istilah normally consolidated cell sama over consolidated cell. Itu ada hubungannya dengan memori tegangan. Katakanlah tanah ini sudah menerima beban sigma 3 gitu ya. Kemudian diletakkan suatu tempat, enggak tahu. Kemudian saudara lakukan tes konsolidasi. Nanti akan bisa diketahui bahwasanya tanah ini pernah menerima beban sebesar itu dari lengkungannya ini. Nah, kalau tanah itu pernah menerima beban besar pada masa lampau, itu disebut tanah over consolidated. Jadi pada dulu sebelum saudara ngetes, tanah itu berarti sudah pernah menerima beban yang lebih besar, itu namanya over consolidated. Kalau tanah itu belum pernah menerima beban yang lebih besar dari beban saat ini namanya tanah normally consolidated. Nah, kalau di alam seperti apa di alam? Nah, balik lagi pertemuan pertama ya, balik lagi pertemuan. Tanah yang kita injak ini Surabaya sekarang ini kan awalnya dari endapan dari Sungai Berantas, ada kemudian jadi Kalimas, bawa lumpur ya, yang pasir-pasir melendap di Sidoarjo, yang lumpur-lumpur mengendap di daerah Muara. Nah, proses pengendapan itu kan sampai terjadi, ini dulu kan yang kita injak ini dulu pantai di sini ya, zaman ratusan ribuan tahun yang lalu. Nah, sekarang jadi tanah, awalnya ya dia kan mengendap, sampailah jadi tanah. Ini tanah lempung di sini. Sehingga kalau sekarang proses pengendapan ini masih berlangsung pada saat. Kalau saudara pergi ke Pantai Timur Surabaya, kan tanahnya lunak semua itu. Tambah itu. Nah, kemudian kita sini berarti kalau prosesnya hanya seperti ini, kalau kita ambil tanah sampel di sini, maka beban yang kalau misalkan kan mengendap pelan-pelan naik ke atas ini, maka kalau kita ngambil satu mas tanah di kedalaman 5 meter misalkan ya, maka tanah ini hanya punya pengalaman beban maksimum sebesar setinggi 5 meter. Tegangan total ingat sama dengan gamma dikalikan H. Kalau tegangan total ini berarti kan gamma sat dikalikan H. H-nya ini adalah 5 meter. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang dia ya maksimum ya sekarang ini. Nah, tanah seperti ini disebut tanah normally consolidated. Kalau zaman dahulu pernah ada di timbun besar gitu ya, suatu sehingga ini terkompres semadat. Tapi pada saat saudara datang ngebor ngambil sampel ini timbunan ini sudah ada. Berarti dapat zaman dulu itu pernah menerima beban sebesar ini. Kalau dalam tadi mungkin tadi pada saat sekarang saudara ambil sampel bebannya hanya sebesar tinggi H. Tanah yang seperti ini disebut sebagai tanah over consolidated. Jadi pada masa lampau pernah menerima beban yang lebih besar daripada saat ini. Apakah ini ada? Ada. Dan bagaimana kita mencarinya? Dengan mencari yang namanya ini. Ini disebut sebagai tegangan prakonsolidasi. Nah, tegangan ini terekam dalam memori tanahnya dan itu bisa dicari dengan tes konsolidasi itu. Ini disebut sebagai tegangan prakonsolidasi. Ya. Jadi saudara sekarang ada tambahan ini ya, tambahan istilah ya, ada NC, ada OC, ada tegangan prakonsolidasi. Ini yang saudara akan nanti cari di ini. Lembar kerja saudara saat praktikum dengan menggunakan grafik ini, log E ma log C. Nah, ini ada detailnya, mungkin urutannya seperti ini.
Kita nanti kita bahas di waktu asistensi aja, mungkin terlalu lama di sini. Intinya di sini adalah mencari ini tegangan prakonsolidasi. Kalau tegangan prakonsolidasi itu lebih besar dari tegangan efektif yang terjadi pada saat ini, itu disebut sebagai tanah OC, over konsolidasi. Kalau tegangan prakonsolidasi itu sama dengan tegangan saat ini, itu disebut tanah NC. Sehingga ada rasio yang disebut sebagai OCR, over consolidation ratio. OCR, over, itu adalah perbandingan antara tegangan terjadi di masa lampau dibandingkan dengan tegangan yang dialami tanah saat ini. Yang ini didapatkan dari tes konsolidasi, yang ini didapatkan dari tegangan efektifnya gamma kali Z atau gamma kali H. Seperti yang kita hitung yang kemarin-kemarin. Ya, gamma efektif kalikan Z. Ya, ada OCR, ada OC, ada NC, ada tegangan prakonsolidasi. Ya, ini. Nah, untuk menghitung settlement konsolidasi ada parameter lagi yang saudara perlu ketahui, ada namanya CC, ada namanya CS. CC adalah indeks kompresi. Ini adalah indeks swelling atau pengembangan. CS ini singkatan dari swelling. C ini yang kecil-kecil adalah compression. Bahasa Inggris ya, compression. Jadi yang disebut CC adalah kemiringan grafik ini. Tadi kan nah ya, apa? Kan ini E, ini adalah log, kan bentuknya begini ya. Kalau ditekan begini, kalau diambil lagi balik ke sana. Kemiringan garis inilah disebut sebagai CC. Kemiringan garis ini adalah disebut sebagai CS. Bagaimana cari CC, cari CS? Nanti dibahas hasil praktikum saudara langsung. Nah, gunanya itu nanti akan ke sini. Ini yang praktisnya. Kita punya 3 rumus. Yang pertama, ini 2A, ini 2B. Ini rumus untuk mencari apa? Untuk mencari berapa besarnya settlement konsolidasi. Yang rumus 1 ini untuk tanah normally consolidated soil, yang rumus 2A dan 2B ini untuk tanah over consolidated. Formulanya berbeda. Nah, nanti kalau untuk ujian nanti akan diketahui apakah disebutkan dulu apakah ini NC, apakah ini OC, sehingga saudara bisa memilih formula yang dipakai yang benar. Contoh praktisnya seperti ini, ya, contoh praktisnya seperti ini. Berarti ini kan kita ya, berarti kan harus ada CC, ada arus H, ada tegangan overburden. Nah, ini nanti apa itu? Ini sebenarnya sama dengan tegangan efektif yang kita pelajari kemarin. Ini ada delta sigma. Inilah yang menyebabkan beban luar yang menyebabkan penurunan. Delta sigma. Kemudian ini ada angka pori. Di situ ada angka pori. Nah, kalau saya punya tanah setebal H, ya, ini katakanlah setebal 10 meter ya. Oke. Ini tanahnya lempung lunak ini. Lunak. Kemudian ini saya uruk dengan tanah sirtu setebal 3 meter, nah, gitu ya. Sirtu
Berarti di sini nanti kan ada tegangan luar kan? Ada tegangan luar. Nah, di sini di bawahnya ini adalah tanah pasir. Nah, maka yang memampatkan ini. Nah, misalkan ini diketahui, ini berarti harus diketahui apa di sini? Ini harus diketahui gamanya dulu. Misalkan, oh ini muka air tanahnya di sini. Berarti ini jenuh air. Kan gamma sat sama 1, saya pakai ton aja ya. 1,6 ton per meter kubik. Ya. Kemudian di sini ketahui misalkan CC sama dengan 1,5. CC itu tidak ada satuan. Kemudian diketahui angka porinya sama dengan 1,8, tidak ada satuan. Nah, ditanya, ini kan nanti kan turun kan ya? Turun sebesar SC. Berapa SC? Maka kita bisa hitung seperti ini. Kita lanjutkan ya. Ini ada delta sigma, ini tegangan overburden. H-nya ini sudah ada, ini H. Ini H. Ini sudah ada. Kemudian CC, ini sudah ada. Kemudian angka pori, awal mula-mula, ini sudah ada. Jadi ini ada, ini ada, ini ada. Tinggal dua, delta sigma sama tegangan overburden. Nah, tegangan overburden itu di mana? Kalau kita punya setebal 10 meter, ini, punya tebal 10 meter ini, maka yang memampatkan 10 meter, maka kita harus meninjau di tengah-tengahnya, di tengah-tengah lapisan ini. Kita beri sebuah titik di tengah-tengahnya. Jadi ke sana 5 meter, nah ini 5 meter ke bawah, 5 meter, karena kita tinjau di tengah-tengahnya. Di sini kita cari, disinilah ada misalnya delta sigma, juga di sini. Disinilah yang ada juga tegangan overburden-nya berapa. Nah, sehingga kita bisa hitung. Nah, karena delta sigma-nya itu delta sigma itu sama dengan I dikalikan dengan tegangan luar ya. Kita tulis ini aja ya. I dikalikan dengan tegangan luar. Tegangan luar inilah yang mengakibatkan penurunan. Nah, I ini adalah influence factor, jadi pengali. Minggu depan akan saya jelaskan. Jadi kalau maksudnya begini, kalau di luar ada sebesar sigma, apakah di kedalaman 5 meter itu sama dengan sigma? Kan enggak, semakin ke bawah kan semakin menurun. Jadi angkanya I ini bisa 0 sampai 1. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini diketahui dulu, misalkan diketahui I sama dengan 0,9, artinya 90% dari yang luar. Karena tegangan luar ini besarnya adalah sirtu ini dikalikan dengan tebalnya berapa. Kemudian tegangan sig delta sigma aksen ini adalah tegangan luar dikalikan dengan I 0,9. Jadi misalkan urutan situ tadi kan 3 meter, kemudian ini yang belum tahu gamanya situ ya. Misalkan di sini gamanya. Gamma sirtunya misalkan sama dengan 1,7 ton per meter kubik, maka tegangan luarnya
1,7 dikalikan 3. Bisa dibantu itu berapa ya? 1,7 kalikan 3. Berapa? 1,7 kali 3? 5,1. 5,1 ton per meter persegi. Ini adalah beban timbunan. Nah, jadi ininya berapa? 0,9 kali 5,1. Bisa dihitungkan berapa? 4,59. 4,59 ton per meter persegi. Nah, kita sudah dapat ini satu. Berarti kita sudah dapat delta sigmanya. Sekarang apa yang tegangan overburden ini? Nah, ini kita cari. Itu sebenarnya sama dengan tegangan efektif di titik ini. Kalau di titik tengah-tengah ini, berapa? Yaitu gamma efektif dikalikan dengan 5 meter ya. Ini, berarti ini. Tidak termasuk ini, jadi yang punyanya dia sendiri. Sama dengan 1,6 dikurangi, kalau dalam ton ya, dalam ton kan gamma W sama dengan 1 ton per meter kubik. 1,6 dikurangi 1 dikalikan dengan 5. Berapa nih? Ini 0,6 dikalikan 5, berarti 3 ya. 3 ton per meter persegi. Sudah ketemu semua, kita tinggal masukkan. Ya. Kita tinggal masukkan, karena biar gak dihapus, kita tulis ulang di belakang ini. SC sama dengan HCC 1 plus E0 log apa? Sigma 0 aksen plus delta sigma ya. Dibagi ya. Sama dengan H-nya berarti berapa? 5 meter 10 meter ya. CC-nya berapa tadi? C-nya 1,5 ya. Kalikan 1,5 dibagi 1 plus E0-nya berapa? 1,8 ya, betul ya. Oke. Log ini 3 ya. Plus ini tadi berapa? 4,59. Oke. 4,59. Ini bagi 3. Ini berarti berapa? Kali berapa? Ini dulu aja. 15 dibagi 2,8. 5,36. Kalikan 7,59 bagi 3 dilogkan. Nol, 4,0. Betul ya, begini ya. Dikalikan berapa? 2,16. Satuannya apa ini kira-kira? Tuh. Ini meter, ini tanpa satuan, ini tanpa satuan, ini tanpa satuan. Jadi satuannya ngikut ini. Ngikut H. Oh, host, tolong di-unmute, ada yang bongkar-bongkar rumah. Nah, ini angkanya sangat besar ya, sangat besar. Karena tadi saya ambil angka-angka ini ngawur ya. Ngawur. Tapi ada kemungkinan beberapa tanah diberi timbunan sebesar ini. Diberi timbunan sebesar
3 meter, dia turun kan 2 meter. Nah, ada dua catatan. Yang pertama tadi ini termasuk sangat besar dalam kasus seperti ini. Yang bikin besar apa? Ini kan 10 meter ini. Ya, 10 meter. Kemudian yang kedua, CC-nya ini 1,5 ini termasuk besar. CC-nya termasuk besar. CC itu bisa 1,1, 1,5 itu besar. Coba kalau itu 1 saja kan selisih 0,5 dikalikan H-nya. Ya. Ini kalau ini jadi CC ini semakin mudah. Jadi semakin kalau saudara tes konsolidasi, semakin besar CC tanah, maka itu potensi penurunannya semakin besar. Nah, termasuk ini tadi, ini kan saya 0,9 bisa jadi ini bukan 0,9, biasanya 0,7, 0,5. Ini termasuk sangat besar. Kecuali ada salah hitungan ya. Ada salah hitungan enggak kira-kira? Kayaknya enggak ada ya. 0,9, 0,1 betul. Ini sudah betul. Ini bisa betul. Ini 5, ini masuk akal ya. Nah. Dan yang kedua, catatannya kedua, ini terjadi kapan? Jadi SC sama dengan 2,16 meter, ini terjadi kapan? Kalau elastik itu tadi ditimpa kan langsung turun saja. Nah, kalau ini terjadi kapan? Hitungan 3 rumus tadi itu terjadi untuk T tak terhingga. Jadi seperti yang tadi kan apa namanya yang di depan sendiri. Ini kan kalau dibebani memang turun terus kemudian ini kan terus daunnya kan nggak turun-turun. Jadi terus saja waktunya besar, tapi ini enggak turun lagi. Nah, inilah disebut sebagai waktu yang lama, sangat lama tidak terhingga. Nah, nanti kita akan mempelajari, habis ini langsung aja saya teruskan, hubungan antara waktu dan konsolidasi. Ini kapan? Nanti bisa dicari. Kalau T sama dengan 1 tahun, SC-nya berapa? Dibalik juga, kalau SC sama dengan 50% dari total itu, 50% itu terjadi pada saat kapan? Nah, ini bisa dibalik. Nah, yang tadi itu hanya, yang ini itu hanya untuk mencari totalnya saja. Rumus 1, 2A sama 2B itu adalah untuk mencari totalnya saja. Ini yang paling sederhana untuk normally consolidated soil. Nah, kalau untuk over consolidated soil nanti ada 2 rumus. Saudara harus milih pakai yang 2A atau pakai yang 2B. Apa ini bedanya? Bedanya ada di sini. Sama di sini. Kalau tegangan luar ini, tegangan deltasik, tegangan efektif ya, berarti ini adalah, saya ingat, I dikalikan dengan tegangan luar ya. Jadi yang luar itu yang di atas, ini tegangan delta sigma itu adalah yang di tengah-tengah yang kita tinjau tadi. Kalau ini sigma 0, tegangan overburden pressure, saya belum tahu ya namanya. Ini adalah tegangan overburden pressure. Itu sama dengan tegangan efektif tanah. Akibat berat sendiri. Yang sudah hitung kemarin itu. Itu namanya tegangan overburden pressure. Itu sama dengan tegangan efektif tanah akibat berat sendiri, berat dia sendiri. Kalau tegangan overburden pressure ditambah dengan delta sigma aksen kurang dari tegangan prakonsolidasi, maka saudara pakai rumus ini. Nah, rumus ini sama dengan yang rumus 1, cuma beda di sini.
Kita nggak pakai CC, tapi pakai CS. Nah, over consolidated clay ini penurunannya akan lebih kecil dari normally consolidated clay. Kenapa? Tanah yang over consolidated clay itu dari dulu kan sudah pernah dimapat, berarti kan sudah memadat. Jadi kalau ditekan lagi sisa penurunannya lebih kecil. Kalau tanah yang masih normally consolidated ini biar penurunannya lebih besar. Ya. Oke. Baik, untuk kondisi kedua, 2B, kalau misalkan tegangan luar tadi yang kita hitung ditambah dengan delta sigmanya itu lebih besar dari tegangan prakonsolidasi, maka kita pakai rumus yang ketiga. Agak panjang. Ya, agak panjang. Jadi ini tegangan data delta sigmanya ini tidak terlalu besar sehingga kalau ditambahkan dengan sigma 0 itu masih delta sigma efektifnya itu besar, kalau ditemukan overburden lebih besar dari itu, maka kita pakai rumus ini. Ini yang pertama pakai CS, yang kedua pakai DC. Yang pakai DC hampir mirip dengan yang rumus pertama. Ya, cuma yang bawah ini geser. Nah, yang bawah ini beda, yang di sini beda. Ini dengan overburden ini pakai JJ. Nah, yang suku di depannya pakai CS, tapi belakangnya ini pakai langsung tegangan prakonsolidasi dengan. Ini sebenarnya ada penurunan rumusnya kalau saudara baca di buku belajar atas tuh. Kenapa kok rumusnya jadi 2? Tapi kita kan vokasi ya, nggak perlu dari mana rumusnya, kan pasti ada penurunan. Kita langsung aja pakai rumusnya. Ya. Kalau tertarik nanti ke S2, pengen lanjut baru saudara baca dalam-dalam. Nah, kita langsung ke praktis hubungan dengan waktu dan konsolidasi. Gampang aja sebenarnya, ini nggak perlu dipikir sulit-sulit. Ini nggak perlu saya jelaskan dulu. Yang jelas kita harus punya parameter tambahan, namanya CV. Ini adalah koefisien konsolidasi. CV. Ya, jadi dari pagi tadi kita ada tambahan istilah, ada NC, ada OC, ada OCR, ada tegangan overburden efektif, ada delta sigma efektif, ada CC, ada CS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 parameter yang tambahan, ya, konsolidasi. Tambahan satu lagi, CV. Ini namanya koefisien konsolidasi. Inilah yang menentukan seberapa cepat konsolidasi terjadi. Ya. Kalau CV-nya semakin besar, dia semakin cepat mencapai 100%. Kalau CV-nya kecil, ya proses konsolidasinya semakin lama. Nah, kecepatan terjadinya konsolidasi ini tergantung dengan apa? Ingat, prinsip dasar dari konsolidasi kan adalah keluarnya air pori dari dalam tanah kan? Nah, air pori keluar kan berarti kan apa? Air melewati tanah, material lalu. Juga ada ini, CV ini ada hubungannya dengan, kalau ada hubungan itu bukan ini disebut. Ada hubungannya dengan ini ya. Ya. K. Permeabilitas air. Kalau K-nya semakin kecil, CV-nya semakin kecil. Kalau K-nya semakin besar, karena ini adalah hubungannya konsolidasi itu keluarnya air dari dalam pori. Nah, bagaimana mencari CV dari hasil tes lab, saudara itu akan lakukan, itu nanti kita dibahas di waktu membahas hasil praktikum. Ya. Ya, ini dua-duanya ini adalah cara yang sama mencari CV. Yang ini juga cara mencari CV dengan lab.
Ya. CV didapatkan dari mana? Dari tes lab, dari tes konsolidasi. Ini juga CS, ini semua dari tes konsolidasi. Oh, ini kurang satu lagi tadi ya, belum ditulis. Tegangan prakonsolidasi. Ini juga dari tes konsolidasi. Oke, langsung aja paling gampang kalau kita lihat ini. Ini adalah formula yang menghubungkan antara CV, waktu, T itu waktu. CV ini adalah tadi koefisien konsolidasi. Nah, ini adalah panjang aliran. Apa itu panjang aliran? Kalau kita punya massa tanah setebal H, kemudian kita punya tegangan yang mengakibatkan konsolidasi, maka ini air ini kan akan mengalir. Kalau di sini pasir misalkan ya, ini juga pasir atau kosong, ya misalkan. Maka ini air kan mengalir ke atas dan ke bawah kan begitu. Tapi kalau misalkan tanahnya ini tanah batu atau lempung keras ya, lempung keras. Lempung keras berarti sudah nggak padat lagi. Di sini ada lempung lunak. Ini ada beban. Maka air kan nggak bisa ke bawah. Dia jalan satu-satunya lari adalah ke atas. Nah, panjang larinya air ini disebut sebagai HDR. DR itu singkatan dari drainage. Drainage. Kalau setebal H itu bisa mengalir ke atas, berarti HDR-nya di sini. Ini adalah HDR. Separuhnya H. Berarti di sini HDR sama dengan setengah H. Tapi kalau dalam kasus yang di bawah ini, airnya cuma bisa ngelari ke atas, nggak bisa ke bawah ini, maka ini H. HDR sama dengan H. Nah, ini apa? TV itu adalah time factor. Bahasa Indonesianya adalah faktor waktu. Ini konstanta. Ya, jadi sampai di sini kita punya satu istilah lagi, TV. Konstanta yang menentukan hubungan kecepatan konsolidasi dengan ketebalan. Kecepatan berarti kan antara waktu, koefisien dan ketebalan. Nah, TV itu hubungannya dengan, nah, ada satu tambah istilah lagi, U. U itu derajat konsolidasi. Jadi kalau saya tahu U, nanti saya akan tahu TV. Ini ada tabelnya, ya, tabel. Sebaliknya, kalau saya tahu TV, akan cari U. Nah, U itu apa? U adalah derajat konsolidasi. Nah, tadi ada TV, ada U. U sama dengan derajat konsolidasi. Yang menyatakan, U itu menyatakan sudah berapa persen konsolidasinya, gitu ya.
Tadi kita ngitung ya di awal, tadi contoh soal kita kan SC sama dengan 2,17 ya, betul ya? Oh, 2,16 ya. Contoh saat itu. Saya pakai contoh aja biar gampang dimengerti ya. Nah, tadi kita contoh soal kan 2,16 meter. Nah, pada saat kan kita kasih beban, dia turun seret, pada saat SC sama dengan 2, itu berarti U sama dengan 100%. Jadi konsolidasinya sudah 100%. Tapi kalau misalkan SC kita pada saat waktu tertentu kita amati, SCT ini sama baru 1 meter. Berarti U-nya berapa? Ya U sama dengan 1/2,16 kali 100%. Berapa ini berarti? 0,48 berapa? Berapa persen? 4, 7, berapa? 1 digit? Yang di rumah? 46? Hmm. 46,3%. Jadi melihatnya seperti itu. Kalau baru turun 1 meter berarti U-nya baru 46%. Ya, itulah U. U itu disebut apa? Derajat konsolidasi ya. Jadi ada TV tambah TV, sekarang ada U ya. Ada U. Materi konsolidasi ini mungkin banyak, masuk materi yang sangat banyak parameternya ya. Ada banyak parameter tambahan, ada CC, CS sekarang. Nah, namun sebenarnya ini gampang saja. Nanti kalau saudara tugas akhir termasuk kemarin minggu lalu kan ada yang bertanya ya, kalau pakai bambu ada yang macam ya, salah satunya tujuannya untuk mengurangi penurunan itu. Nanti ada hitungannya, ada progresnya. Terus nanti ada pakai vertical drain, pakai apa itu untuk mencegah ini semua. Tapi sebelum ke sana, basicnya kita harus tahu yang ini dulu. Ya, pertama kita hitung total penurunannya berapa. Yang kedua kita bisa menghitung pada waktu tertentu berapa penurunannya, atau dibalik. Pada saat penurunan sekian itu tercapai pada kapan. Ya. Nah, ini berikutnya saya akan menjelaskan ini hubungan antara U dan TV. Ya. Ini antara U dan TV. Ini imbal balik ya. Diketahui U bisa cari TV. Sebenarnya hubungannya itu bisa digambarkan dengan grafik yang ini. Yang biru ini. Jadi kalau saya punya TV 0,4, berapa U-nya? Tarik sini. Berapa kira-kira U-nya? Miring ya? Ini TV 0,4 berarti U sama dengan berapa di sini angkanya kira-kira? 70 lebih sedikit ya, mungkin ya. Katakanlah kira-kira 72% gitu ya. Sebaliknya kalau saya bertanya, U sama dengan 50%. Berapa TV-nya? Ini, boleh ya? Berapa itu? 0,1?
Ya, TV berarti 0,13 ya. Ini kalau kita lihat pakai grafik. Ini kalau kita pakai rumus. Jadi ada rumusnya. Kalau untuk 0 sampai 60% itu TV sama U itu hubungannya seperti ini. Kalau ini sampai 60% itu TV. Nah, rumus ini diperlukan kalau saudara bikin program pakai Excel. Tapi kalau manual, kadang-kadang ngetik ini lebih salah daripada ini. Ini mungkin nggak cocok 0,26, tapi ya akan salah 10 kali lipat enggak? Karena kalau ini salah pencet kan bisa jadi salah, kecuali kalau mau dibikin program ya. Ada yang lebih praktis lagi, ini ada tabelnya. Nah, ini ada tabelnya. Tadi kan kita nyari kalau TV 0,4, U-nya berapa kan gitu ya. Ini TV-nya 0,4. Ini kan, jadi ini ada 3 grup ini. Ada banyak ya. Jadi mulai dari 0 sampai 100. Kalau tadi TV 0,4 itu ada di mana? Ini kan ya. 0,403 nggak pas ya. Berarti U-nya 70%. Jadi kita temu berapa? 72 ya, selisih sedikit. Nah, kalau tadi kita nyari U 50%, 0,197 kok jauh? Dari saya mungkin ya yang pas ya. Oh, yang biru ini ya, bukan yang merah ya, mungkin dari sini lah. Ya, mungkin di sini. Ya. Nah, ini ada tabelnya. Ada tabelnya, bisa dilihat. Ini U hubungannya U. Variation of TV with you, ya, with you. Nah, ini adalah nilai CV untuk beberapa jenis tanah ya. Cuma ini ya. Ini bukan 10 pangkat, tapi 10 pangkat min 4 ya. Ada minnya mestinya ada. 4 cm persegi per jadi biasanya memang CV itu nilainya begini. Kecil-kecil kalau dalam kan 6,5 10 pangkat min 4 cm persegi per sek. Atau misalkan dan seterusnya 1,5 kali 10 pangkat min 5 kali. Jadi kalau sudah min 5, 6, min 7 berarti itu sangat kecil. Kalau min 4, min 3, min 2 itu kira-kira mungkin agak besar. Nah ini angka-angkanya. Nah nanti kalau dites ini kan play ya, sudah tahu. Coba nanti saudara bandingkan hasil saudara tadi nanti berapa hasil lab saudara itu apakah cocok enggak dengan nilai tipikal yang ini? Enggak harus cocok ya, tapi ini untuk ancar-ancar saja. Oke. Sekarang kita ke hitungan saja. Ini ada nilai CV ya. Nah ini. Nilai CV. Min 8, min 7, min dan seterusnya. Nah, langsung contoh saja. Misalkan tadi kita kan punya fase seperti ini. Ini pasir ya, tadi tanya ya, betul ya? Contoh soal kita tadi. Lempung lunak, ini tanah pasir, atasnya ini ada sirtu. Pasir, ini ada beban, sirtu, setara beban luarnya tadi berapa tadi ya? Berapa beban luarnya? 5,1 ya? Beban luarnya 5,1. Coba bantu ingat-ingat ya, beban luarnya 5,1, tebalnya 10 meter. Ini kan 5,1 ton per meter persegi. Ini 10 meter. Ini lempung lunak.
Nah, misalkan diketahui CV sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 cm persegi per detik. Nah, misalkan diketahui itu. Pertanyaan 1, kita ketahui kan SC total ya, SC total sama dengan 2,16 meter. Kita punya ini, ditanya. Satu, kapan U sama dengan 100% terjadi? Jadi, berarti ini kapan terjadi kan gitu pertanyaan. Bagaimana caranya? Cari. Kalau kita U berarti kita harus tahu TV dulu kan. Tapi kita nggak 100% ini adalah kalau di dalam hitungan ini saya ini adalah tidak bisa dihitung. Maksudnya karena asimptotik. Karena kan berarti 100% itu bisa 10.000, bisa 100.000, kan sama. Maka kita nggak pernah nyari ini. Yang ditanya biasanya bukan 100%-nya, tapi kalau dalam hitungan kita cukup mendekati dengan 90%. Maka kapan 90% ini terjadi? Kapan 90% ini terjadi? Maka kita harus tahu CV-nya berapa. CV-nya kalau 90% adalah 0, maka rumusnya kalau ini adalah yang paling TV CV kalikan T dibagi HDR kuadrat. TV CV kalikan T bagi HDR kuadrat. Ini kan kita sudah tahu, sudah punya. TV-nya kan sudah punya nih. CV-nya sudah ada. HDR-nya sudah ada. T-nya kan bisa dicari. Habis ini halaman kosong ya. Lanjut di berikutnya ya. Maka kita tulis sini TV sama dengan CV T. Jadi T sama dengan HDR kuadrat dibagi dengan CV. 0,88. HDR-nya berapa? Nah, karena ini bisa mengalir, karena bawahnya kan pasir. Ini bisa mengalir ke bawah dan mengalir ke atas. Maka HDR-nya sama dengan 5. Ya. Kali HDR kuadrat. Ini kan 5 ingat satuannya CV tadi berapa? Apa nih? Sentimeter persegi per second. Harus hati-hati karena ini ada sentimeter berarti kita buat ya 500 dibagi
1,5 kali 10 pangkat min 5. Kita berapa ya tadi CP-nya ya? Oh, iya benar. Min 4 ya. 1,5 min 4. Min 4. Sepuluh min 4. Satuannya ini sentimeter persegi per detik. Nih. Jadi ini hilang, ini nanti satuannya apa? Satuannya masih detik. Saudara harus buat menjadi kalau bulan berapa, kalau tahun berapa. Bisa dihitung ini. Kalau dalam detik berapa? Ini dikali 500 dibagi ini. Ini 1,5 ya? Nah, kalau pakai saintifik. Berapa? Kali 10, 848 kali 500 kuadrat kan ya? Dibagi 1,5 pangkat min 4. 141 ini ya, sekian banyak ini ya. 1, 2, kalau dijadikan 1,413 kali 10 pangkat berapa ini? 2, 4, 6, 7. 8 apa 9? 2, 4, 6, 7, 9 kan ya? Kalau jadikan bulan, berapa bulan? Ayo. Detik dijadikan menit 60, dijadikan jam 60, berarti 3.600 toh. Dikalikan hari 24. Berarti jadi kalau dari detik ke bulan berarti kan dibagi 3.600 kali 24 kali 1 bulan 30. Ya, gini kan ya. Berapa? Dibagi 3.600 dibagi 24 dibagi 30. Berarti sama dengan 545,3 bulan ya. Kalau jadikan tahun bagi 12 ya. Berarti jadi sama dengan 45,4 tahun ya. Ini dari bahasa 45,4 tahun. Jadi sudah sangat lama, sangat lama. Nah, kalau misalkan umur bangunan saudara itu 20 tahun, maka saudara bisa menghitung. Pada saat tahun ke-20, itu penurunannya berapa? Balik sekarang ya. Kalau umur pada saat T sama dengan 20 tahun misalkan. Umur bangunan itu berapa sih? Kalau gedung kayak gini, rumah-rumah biasanya 30 tahun kan ya. Kalau bendungan, nah bendungan yang penting. Bendungan kan harus jangka panjang, itu 50 tahun. Nah bendungan itu juga bisa mengalami konsolidasi. Itu harus hitung. Dan harus cegah. Kalau misalkan ketahuan seperti ini harus cegah. Dengan perbaikan segala macam. Karena kalau turun kan bisa pecah retak, itu kan bisa ambrol.
Nah, kalau dibalik sekarang, pada saat T, jangan lama-lama, pada saat T 15 tahun, berapa penurunannya? Maka dengan lihat rumus ini kan tinggal dibalik saja. T-nya kan tahu, ya toh? CV-nya kan ada, HDR-nya tahu, TV bisa dihitung. Ya, TV bisa dihitung, U tahu. Ya, cuma mungkin yang agak rumit ini di sini antara CV yang satunya detik dengan harus hati-hati sini ya. Nah, TV itu harus ketemu di dalam range ini. Tadi sampai di sini kan tadi 40 penurunannya kan 45 tahun ya nih ke sini ya. Kalau tadi nanti ketemu untuk 15 tahun pasti kan diantaranya di antaranya. Misal ketemu 0,3 gitu ya. Misal tapi silakan dihitung sendiri. Misalkan ketemu 0,3 gitu. 0,3 berapa U-nya misalkan kan? 0,3 ya ini berarti kan yang paling dekat. Maka U-nya adalah 62%. Kalau misalkan hitungan saudara ketemu 0,27 berarti kan tengah-tengahnya sini. Maka saudara interpolasi berarti kan U-nya kira-kira 58,5%. Nah, kalau U ketemu U itu kan sama dengan SC pada saat T dibagi dengan ST total kan. U-nya tadi ketemu katakanlah 0,02% berarti kan ini ya sama dengan SCT dibagi dengan 2,16 meter kan? Berarti SC pada saat T sama dengan 15 sama dengan 0,62 dikali 0,16. Berapa? Berapa? 1,3. Nah, sederhana seperti ini saja ngitungnya ya. Cuma nanti yang agak mungkin sering salah-salah itu karena ada satuan yang menit, detik segala macam. Terus kemudian yang depan-depan ini yang waktu ngitung ini harus hati-hati N0, CC ya sama ngitung ini tegangan efektifnya. Jadi katakanlah tegangan efektifnya salah berarti kan ngikut salah semua. Nah, itu perlu latihan dan mungkin bisa ditanyakan pada baik, saya kira ini sampai hari ini sudah habis konsolidasi dengan ini waktunya. Cuma kalau masih ada pertanyaan baik dalam hitungan maupun konsep, baik yang di rumah maupun yang di offline ini, di online ini, di offline, silakan ada pertanyaan. Dan pertanyaan? Ya, silakan. Saat di lapangan, selisihnya di mana Pak? Oh solusi, Oke, baik. Nah ini masih pengetahuan awal dulu ya. Gini, katakanlah ketemu di lapangan setelah 10 tahun, saya gini aja ya.
Oke. Ya. Ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau sudah dihitung seperti tadi, misalkan itu ya. Ini ada bendungan atau jalan atau apalah gitu ya. Kan nanti bentuk penurunannya kan seperti ini. Ya, ini 3 meter. Ini ternyata SC pada saat T sama dengan 10 tahun, katakanlah saya ketemu 80 cm. Misal ini ya. Ini diapakan? Pilihannya kan 2. Dibiarkan ya sudah, biarin turun segitu. Atau kita perbaiki. Nah, kalau di sistem sipil itu kita kembali ke peraturan. Misalkan ada syarat ya, ada syarat. Syarat penurunan. Nah, misalkan kalau jalan raya, jalan tol itu penurunan rate ya, rate of settlement, berarti penurunan per tahun itu tidak boleh melebihi 1,5 cm per tahun. Ya. Jadi ini kalau katakanlah ini 80 cm 10 tahun, kalau dibikin rata-rata berarti kan per tahun berapa? 8 cm ya. Berarti kan sudah lebih besar dari ini. Nggak boleh. Nah, kalau saudara biarin, saudara kena audit, perencananya bisa salah. Kalau ada kerusakan bisa dituntut. Ya. Karena apa? Kenapa kok bisa dituntut? Karena merencanakan tidak sesuai dengan kode. Syaratnya kan ini. Nah, biasanya juga ini sudah orang sudah tahu semua. Oh, kalau gitu maka harus dilakukan perbaikan. Caranya macam-macam. Ini yang tidak boleh kan penurunan yang besar pada saat jalan ini beroperasi kan. Salah satunya caranya dengan preloading. Preloading. Kan penurunannya kan ini. Ini diberi beban dulu tinggi sehingga ini terjadi duluan. Kalau diberi beban tinggi kan berarti kan penurunan juga lebih besar kan? Ini terjadi duluan sebelum jalan dipakai. Jadi ini sudah turun, habis itu di-cut lagi, shred, ini dibuang. Tinggal ini. Berarti ini nanti kan tidak akan terjadi. Ini namanya preloading. Jadi ini preloading. Loading, preloading. Jadi diberi pembebanan sebelum masa, kan kalau kan ada masa konstruksi, ada masa pakai. Nah, ini kalau nggak diapa-apain, kan penurunannya terjadi pada saat masa dipakai. Itu bisa merusak, kan ada mobil lewat segala macam, pecah segala kan nggak boleh ya. Maka dari itu penurunannya terjadikan dulu di depan sebelum dipakai. Jadi sudah turun, setelah itu di-cut, sehingga nanti pas dipakai ini sudah nggak turun. Nah, itu salah satunya preloading. Nah, tapi preloading ini pun ada biaya macam-macam. Akhirnya kan ada biaya. Nah, ada yang ini juga lama karena nggak diapa-apain. Ada juga dikombinasi preloading dengan PVD, prefabricated vertical drain. Jadi nanti silakan aja dicari di internet ya. Misalnya prefabricated vertical drain. Jadi ini diberi PVD begitu bawah. Ini untuk melengkapi preloading tadi. PVD tetap butuh preloading. Cuma keunggulannya apa? Kalau tadinya bikin lama kan air mengalirnya kan ke atas ya. Kalau dengan ini dia alirnya ke samping. Jadi lebih pendek 1/10, 1/100. Sehingga lari sini set ke atas. Karena saudara ingat TV sama dengan CV T HDR. T sama dengan TV HDR per CV. Ini kan tetap bawaannya tanah. Ini kan dari tabel format. HDR-nya ini yang berubah kalau pakai vertical drain.
Jadi area-nya berubah. Yang awalnya mungkin ke sana katakanlah 5 meter tadi ya. Ini ke sini ke samping kiri kanan karena jarak saya mungkin 35 cm. Jadi awalnya ini berarti kan selisihnya kan sini. Awalnya 500 kuadrat tinggal 50 kuadrat. Selisihnya 10 kuadrat. 1/100 kali lebih cepat. Artinya diberi loading ini kalau terjadi sedikit cepat. Karena kalau proyeknya semakin lama kan duit juga ya. Dengan ini, ya memang PVD nambah duit, tapi nambah duitnya itu lebih kecil daripada. Ada lagi cara yang lain. Salah satunya ya, jadi dikasih cerucuk segala macam tadi. Nah, matras bambu. Nah, tujuannya cerucuk itu kalau pakai cerucuk dari bebannya itu kan tadi penurunan kan karena ada delta sigma aksen arterial yang di sini ada. Nah, kalau pakai cerucuk ini disalurkan jauh ke dalam sehingga delta sigma kecil. Sehingga total volumenya kecil. Ada lagi yang lain. Ini di growting gini sehingga parameter tanahnya berubah semua, CC-nya berubah, CB-nya berubah. Akhirnya ada banyak pilihan. Nah, nanti di lapangan pilihan mana yang dipakai. Ya, itu nanti kembali ke teknologi yang tersedia apa, kemudian yang paling murah yang mana. Bisa jadi mungkin, oh ini yang paling murah, tapi di sini tidak ada. Misalkan begitu ya. Seperti itu. Menjawab ya? Ya intinya menghilangkan penurunan itu atau menghilangkan efek. Nah lagi pertanyaan, satu lagi mungkin yang di rumah. Silakan bertanya. Oke. Oke baik, kalau tidak ada, saya akan terima kasih. Kita akhiri kelas ini. Terus kemudian untuk karena hari ini ada yang tamu yang harus dikerjakan, mungkin saya akan cek secara online saja lembar kerjanya. Nanti saya komentari secara online, tidak satu demi satu secara seperti ini. Tolong kelompok 1, 2, 3, 4, 5 apa 6 kelompok ya? 4 ya, 4. Tolong diselesaikan di link yang diberikan ke saya kemarin. Nanti akan saya komentari di tempat. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Untuk hari ini tidak ada PR. Tapi kalau saudara pengen memberikan resume, tolong diselesaikan tadi, hitung-hitungan tadi yang pada saat 15 tahun tadi ketemu berapa ya, gitu. Tolong dikerjakan, dirapikan. Nah, nggak ada ruginya. Nanti kalau keluar itu berarti saudara punya resume sendiri. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Yang di rumah tadi sepanjang ini apakah ada gangguan suara atau visual? Aman. Alhamdulillah Mas Pak. Pakai alat baru soalnya. Terima kasih. Yuk, selamat pagi. Saya end all untuk semuanya. Siap Pak.